Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Mojologi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Mojologi dan juga teman-teman sejawat. Pertama-tama kita berterima kasih bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat-Nya kita bisa berada di sini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua kalinya salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena lewat perantara beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan panjenengan semua bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif sebagai tugas dari modul 1.4 calon guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, untuk kesempatan kali ini saya bacakan terlebih dahulu untuk susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, setelah itu baru yang ketiga adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan saya. Marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Bu Sri. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Mojologi, dan juga yang saya hormati buat teman-teman guru CGP, yaitu Bapak Ibu Guru CGP. Di sini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya, yaitu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Bapak Andre. Di sini Bapak Andre selaku CGP dari SD Mojologi ini, mudah-mudahan dalam acara atau kegiatan ini nanti teman-teman bisa mengambil hikmah atau ilmu yang didapat atau yang diterima oleh Bapak Andre, sehingga nantinya untuk teman-teman guru juga ikut termotivasi, ikut mengikuti CGP itu seperti ini. Jadi ilmu yang disampaikan oleh Bapak Andre nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ibu Sri yang telah memberikan sambutan. Bapak Ibu guru sekalian, di sini langsung saja Bapak Ibu, saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Apa yang sudah saya dapat dari pendidikan sampai sekarang ini modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, ini akan saya tularkan ke panjenengan semua. Kita di sini sama-sama belajar, ya. Nah, Bapak Ibu, biar Bapak Ibu sekalian tidak tegang, mari kita ice breaking terlebih dahulu, ya. Ice breaking, silakan Bapak Ibu bisa ke samping atau ke depan dari bangku. Ada dulu depannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan mendiseminasikan yaitu budaya positif. Next, Pak Sepul. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini akan saya perkenalkan sebagai fasilitator saya, yaitu Bapak Hairulana, yaitu dari Sumeneb. Sedangkan untuk PP pengajar praktek saya yaitu Bapak Ari, beliau dari Probolinggo sendiri. Next. Nah, adapun di konsep-konsep dari modul budaya positif itu ada 8 Bapak Ibu, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar,
yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah ini yang dipelajari di modul 1.4. Next Pak Subur. Oke, yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin di sini Bapak Ibu ada apa namanya? Ada pemikiran apa sih diferensiasi? Diferensiasi itu ada pembelajaran yang mengedepankan minat dari siswa seperti itu Bapak Ibu. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori filosofi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mengingat Bapak Ibu sekalian, profil pelajar Pancasila itu ada ini, ada 6 profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam adalah mandiri. Ini merupakan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kenapa kita kok harus menggunakan pembelajaran yang berprinsip diferensiasi? Karena menurut Ki Hajar Dewantara, kita ini dianggap sebagai petani dan murid itu dianggap sebagai padi. Bagaimana cara kita agar padi yang kita tanam itu bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan baik, maksudnya menghasilkan yang sesuai yang kita inginkan? Maka kita sebagai guru harus mengetahui dulu tentang siswa itu seperti apa. Nek Pak Sipur. Nek Pak Sipur. Oke, nek. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan belajar tentang disiplin positif. Menurut panjenengan, apa sih yang disebut dengan disiplin? Ada yang bisa? Disiplin itu apa? Monggo yang bisa disiplin, apa arti dari disiplin? Mentaati peraturan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, melaksanakan secara kontinu. Disiplin. Jadi seumpama seperti ini Bapak Ibu. Saya berikan gambaran. Anak-anak itu ada peraturan sekolah masuk jam 7. Ketika anak-anak bisa dikatakan disiplin, itu anak-anak hadir atau datang di sekolah setelah jam 7 atau sebelum jam 7 atau pas jam 7. Oke, sebelum jam 7 itu dikatakan disiplin. Contoh lagi seperti Bapak Ibu, saya setiap hari mengerjakan PR. Keesokan harinya saya tidak mengerjakan PR padahal ada PR. Apakah itu disebut disiplin? Sehingga marilah kita buat kesimpulan Bapak Ibu. Disiplin itu apa? Next Pak Sibuk. Oke, di sini disiplin. Naik dulu. Oke, terus. Disiplin. Disiplin itu juga Bapak Ibu. Disiplin adalah berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Itu disebut dengan yang namanya disiplinnya. Jadi disiplin itu kalau dia sesuai dengan melakukan sesuai dengan keyakinan nilai-nilai yang diyakini, itu disebut dengan disiplin. Oke, Pak Situ naik ke depan. Ya, budaya positif. Oke, terus.
Oke. Nah, tadi ada yang namanya budaya positif. Oke. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Karakter murid itu apa? Yaitu tadi profil pelajar Pancasila itu tadi. Ya. Naik Pak Sipul. Terus, Oke. Bapak Ibu sekalian, di kanan kiri Bapak Ibu itu ada teman. Oke, ada temannya. Jadi di kanan kiri Bapak Ibu ini ada temannya. Kita akan bermain yaitu kepalan tangan. Kepalan tangan itu maksudnya gimana? Nah, coba sebut. Petunjuknya adalah contoh, seumpama saya minta dua orang, bisa Pak Hirul sama Pak Sarip untuk maju. Oke, Pak Hirul sama Pak Sarip untuk maju. Oke. Nah, di sini Pak Sarip saya asumsikan sebagai A. Pak Sarip A, Pak Hirul B, ya. Pak Sarip ini mengepalkan tangan. Jadi sama-sama Pak Hirul juga mengepalkan tangan. Sama-sama mengepalkan tangan. Di dalam kepala tangan Bapak Ibu atau Pak Sarip sama Pak Hirul ini membayangkan ada atau menyimpan sesuatu yang paling berharga. Contoh uang 100 juta semua. Uang 100 juta atau berlian. Ya, berlian Pak. Panjenengan bisa membayangkan bahwa panjenengan ini harus mempertahankan atau melepaskan dari apa yang jenengan ini genggam. Ya, jadi kuat-kuatan tugasnya. Contoh gini aja sudah. Pak Sarip yang menggenggam ya, tugasnya Pak Sarip yang menggenggam. Pak Hirul ini yang bromocorahnya, ya. Bagaimana terserah dari Pak Sarip. Nah, pokoknya bagaimana yang namanya genggamannya Pak Sarip ini bisa terbuka, ya, bisa terbuka. Boleh jenengan membujuk, boleh, atau menghadir, ayo buka cepat, ayo, atau mungkin awas, lewat mana kamu pulang, dan sebagainya ya. Nah, atau bahkan jenengan, ya, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya dari Pak Hirul ini untuk bisa, Waalaikumsalam, bisa untuk membuka tangannya Pak Sarip, ataupun sebaliknya Pak Sarip juga bisa membuka tangannya Pak Hirul, seperti itu. Saling untuk kuat-kuatan siapa yang membuka terlebih dahulu, seperti itu. Oke, siap? Mulai dari sekarang untuk Bapak Ibu juga seperti itu. Dalam cara anggap di tangannya bagaimana caranya agar Pak Sarip ini tangannya bisa terbuka? Bisa apa akan tetap bisa terbuka apa enggak? Oke, Pak Sarip tetap tidak mau. Oke, silakan bisa duduk. Monggo bisa duduk. Nah, next Pak Sipul. Oke, di sini pertanyaannya adalah, apakah Pak Sarip atau Pak Hirul yang membuka kepala tangan terlebih dahulu? Alasannya apa? Kalau umpamanya yang Pak Sarip membuka terlebih dahulu, alasannya apa? Kalau yang membuka Pak Hirul, alasannya apa? Kok dibuka kepala tangan itu? Ya. Terus ataukah Pak Sarip ataukah Pak Hirul yang menutup kepala tangannya terlebih dahulu ya? Terus alasannya juga apa? Nah, saya mau tanya, seumpamanya melakukan seperti itu tadi, Pak Sarip membuka kepala tangan apa tidak, Pak? Tidak, tapi kalau lama-lama dipaksa akan dibuka. Oke, lama-lama kalau dipaksa akan dibuka juga. Karena apa Pak Sarip kok bisa dibuka itu? Terpaksa, oke, karena paksaan, oke. Atau
melatih. Oke. Ya, jadi dengan karena terpaksa itu, maka Pak Sarip akan membuka tangannya. Nah, inilah bagaimana cara kita mengontrol dari apa yang harus kita genggam atau harus kita buka. Itu yang mengontrol ada diri panjenengan semuanya. Sama dengan kita menghadapi murid, Bapak Ibu sekalian. Jadi umpamanya contoh, kita ada murid. Sebetulnya murid itu melakukan kesalahan, murid itu sebetulnya memberontak apa yang dilakukan kepada dia. Tetapi karena dia membuka diri atau membuka kontrolan agar kita bisa mengontrol dia, maka dia akan diam. Tapi kalau dia akan tetap bersisi teguh terhadap itu, dia akan dia akan menolak kontrolan kita, sehingga dalam kita bisa garis bawahi bahwa kontrol ini sebetulnya dari dalam diri kita sendiri. Oke, next Pak Sipul. Oke, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Banyak orang mengatakan bahwa guru bisa mengontrol murid. Seperti yang saya katakan tadi, sebetulnya guru itu tidak bisa mengontrol murid, karena seperti apa yang dilakukan Pak Sarip dengan Pak Heru itu tadi, kan sama-sama teguh. Kalau teguh pendirian, dia tidak akan bisa mengontrol. Kenapa guru bisa mengontrol murid? Karena muridlah yang membuka diri untuk bisa dikontrol oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita punya pemikiran bahwa kalau kita bisa mengkritik orang, itu kita bisa melakukan karakter apa yang dimiliki oleh siswa. Kita boleh mengkritik, tapi kritik yang membangun saja. Jangan hanya asal mengkritik seperti itu, ya. Terus yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sekali lagi, kita tidak berhak memaksa seseorang karena orang itu mempunyai hak asasi. Begitu. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Pembelajaran kedua tadi kan disiplin positif. Disiplin sudah diketahui tadi itu Bapak Ibu. Lanjut. Oke. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Oke. Nilai-nilai kebajikan tadi itu yang universal itu Bapak Ibu, itu adalah nilai yang kita sepakati bersama, yang terlepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan kalau sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri, dan lain sebagainya yang itu tadi Bapak Ibu. Tapi kalau menurut ini PYP itu sikap murid yang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan dan lain sebagainya, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini ada 6 pendapat di sini yang kita pelajari. Lanjut. Oke. Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai kebajikan yang sudah disebutkan tadi itu kenapa dilakukan, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seperti ini, anak-anak melakukan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan yang tadi itu, yang sesuai dengan profil Pancasila itu, alasannya yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, di situ tadi ada disiplin Bapak Ibu. Kalaupun anak-anak tidak disiplin, dia berusaha untuk disiplin karena apa? Satu, biar tidak dihukum. Betul, takut. Jadi dia melakukan disiplin positif karena hukuman. Ya, berarti itu motivasinya dari luar, bukan dari terpaksa, bukan dari diri
dalam dirinya sendiri. Jadi ini termasuk motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, kita saja tidak saya contohkan bukan murid saja tapi guru. Kita mengikuti, contohnya saya saja mengikuti guru penggerak ini, calon guru penggerak ini. Yang saya inginkan apa? Satu, sertifikatnya. Ada yang ikut guru penggerak ingin satu, biar cepat sertifikasi itu. Jadi bukan dari dalam dirinya. Itu kita saja, bukan murid. Kalau murid, ayo kita biasanya pernah ataupun saya contohkan, saya itu pernah seperti ini Bapak Ibu. Siapa yang datang ke sekolah tidak telat, maka akan saya kasih tambahan poin. Jadi mereka oleh poin. Nah, sehingga mereka ingin, aku harus disiplin. Nah, di situ itu adalah motivasinya dari mendapatkan poin, berarti ekstrinsik. Nah, dan yang kita inginkan, mereka melakukan nilai-nilai kebajikan itu bukan ekstrinsiknya Bapak Ibu, dari dalam dirinya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Jadi dalam diri, aku disiplin biar aku seperti ini. Nah, bagaimana cara kita agar mereka mendapatkan motivasi dari dalam dirinya sendiri? Itu adalah tugas dari kita sebagai diumpamakan tadi sebagai seorang petani. Lanjut. Oke. Untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan itu tadi Bapak Ibu, kita harus mengetahui kebutuhan apa dari siswa. Bapak Ibu sekalian, siswa itu melakukan sesuatu hal itu berhubungan dengan kebutuhan dia. Contoh, ada siswa yang merobek atau gini, ada siswa yang memukul temannya yang tidak mau disuruh. Contoh umpamanya si A nyuruh, lagi ambilkan itu, sedangkan temannya tidak mau, dipukul sama dia. Bagaimana cara kita agar bisa mengatasi permasalahan seperti itu? Maka kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan ada dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa? Macam-macam dari kebutuhan dasar manusia. Oke. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu maksudnya apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kenapa banyak orang-orang itu ini Bapak Ibu ada permasalahan, contohnya di kota bukan di kota aja, di tempat kita, di sekolah kita, banyak orang-orang itu atau siswa-siswa itu yang memperebutkan makanan. Kita bilang, jangan direbutkan seperti itu, padahal dia itu memperebutkan makanan bukan apa, karena dia belum pernah makan makanan yang punya temannya seperti itu. Sehingga ini adalah kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup. Bagaimana cara kita mengatasi hal seperti itu? Kalau kita sudah tahu kebutuhannya, maka kita akan lebih mudah dengan cara umpamanya kita berikan, sehingga dia tidak akan terjadi pertengkaran lagi. Jadi kita ketika ada siswa murid itu mengalami suatu persoalan, pasti kebutuhan dasarnya tidak tercukupi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jadi kadang di rumah dia itu tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Dia lampiaskan di sekolah. Contoh, dia buat gara-gara. Ada anak dia dipukul, ada temannya dia diambil. Dia sebetulnya pengen kasih sayang dari gurunya yang dia tidak dapatkan di rumah.
kebutuhannya anak ini seperti ini, toh. Sehingga kita mampu untuk menanggulangi persoalan. Yang ketiga, penguasaan. Nah, ini anak-anak yang sering yang namanya berkelahi. Ada. Kalau ada anak yang berkelahi itu ini yang pertama, harga diri, keinginan untuk dianggap nih aku nih loh. Jadi kalau temannya enggak menuruti kemauannya, pukul. Nah, kalau kita sebelum mengetahui kebutuhan dasar manusia, saya saja sebelum mengetahui pembelajaran ini, kalau ada anak yang sering bertengkar, saya dudukkan, dimarahi. Kamu ini perbuatan salah, bla bla bla, minta maaf. Dia akan minta maaf pada waktu itu, memang. Tetapi keesokan harinya dia tetap. Kenapa? Kebutuhannya tidak terpenuhi. Seperti itu. Ya. Lanjut yang ketiga, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan hatinya. Yang selanjutnya, kelima adalah bermain humor. Makanya ada anak-anak yang sering bermain-main, diajari gurunya, dia main saja. Berarti dia kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Lanjut. Bapak Ibu, perihal tentang kebutuhan dasar, adakah yang Bapak Ibu belum ini ketahui atau ingin ditanyakan tentang kebutuhan dasar? Lanjut. Oke, kalau lanjut. Oke, Bapak Ibu, terkait tentang tadi itu 5 kebutuhan dasar, hal yang biasa kita lakukan adalah yang pertama adalah hukuman. Kita hukum anak itu. Anak itu kita hukum biasanya. Nah, apa sih hukuman itu? Hukuman itu Bapak Ibu, itu yang pertama tidak terencana. Ada sesuatu hal, dia langsung ada perkara, tidak terencana. Hormat ke bendera, tidak terencana. Pak gurunya tidak memiliki rencana sebetulnya. Itu hukuman, ya. Terus dia di hukuman ini itu tidak ada hubungan dua arah. Jadi dari pak gurunya saja, muridnya loh, aku apa ya kok tiba-tiba disuruh seperti ini? Kamu salah. Nah kan seperti itu pak guru. Salah, lari. Nah itu hukuman. Terus yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini hampir sama dengan hukuman, tetapi kalau konsekuensi, kalau hukuman tadi kan cuma satu arah dari pak gurunya saja. Kalau konsekuensi itu dua arah Bapak Ibu. Jadi ada kesepakatan dari siswa dan juga guru. Contoh, kalau ada anak-anak yang mencoret-coret bangku, sebelumnya kita sudah buat kesepakatan. Anak-anak, kalau nanti bangku ataupun tembok ini nanti dicoret-coret, apa yang akan kita lakukan? Kita buat kesepakatan dengan anak-anak. Oh, yang kita lakukan yaitu harus dibersihkan, harus dihapus Pak Guru, harus dicek Bu Guru. Nah, seperti itu. Kalau anak-anak melakukan mencoret-coret, tetapi dia tidak melakukan yang namanya dibersihkan atau dicek tidak sesuai dengan kesepakatan, nah ini namanya konsekuensi. Konsekuensinya kalau ada siswa yang yang melanggar itu, kita langsung ingin, ayo Dek Hero, tadi kan mencoret-coret, apa kesepakatan kita apa? Kalau kamu mencoret-coret dari meja ini apa? Dihapus Pak Guru. Sebetulnya hampir sama kayak hukuman, tetapi dia sadar dirinya sendiri. Ya, itu kalau konsekuensi. Kalau restitusi itu yaitu proses menciptakan kondisi murid itu bisa memperbaiki dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari gurunya. Kalau kesepakatan tadi kan sudah kita buat peraturan akibatnya seperti itu kan ya. Kalau restitusi itu tidak. Contoh umpamanya seperti ini Bapak Ibu. Ada siswa yang telat masuk. Ayo
betul-betul lebih awal Pak Guru. Lah, dia bisa mencari solusinya sendiri. Guru hanya mengarahkan. Itulah yang disebut dengan restitusi. Lanjut Pak. Di pembelajaran yang selanjutnya adalah ini ibu-ibu, bapak ibu guru, kita sebagai guru harus memahami posisi kontrol guru. Jadi yang pertama, guru sebagai kontrolnya adalah penghukum. Tidak ada apa-apa, dia melakukan kesalahan langsung dihukum. Itu kontrol guru. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi contoh, kamu kok melakukan seperti itu ya? Nanti Pak Guru loh yang dimarahin sama ibu kepala sekolah. Lah, dia menciptakan, guru ini menciptakan rasa bersalah pada murid. Ya. Yang ketiga, sebagai teman. Jangan pelakon ya. Kalau seperti itu kan gak enak. Kita kan Kristen. Ya. Nah, biasanya anak-anak, iyalah, enggak apa-apa sudah wis, aku tidak akan telat. Nah, ini kontrol dulu. Dan yang keempat adalah kontrol sebagai pemantau. Jadi kita mantau, siswa itu telat dan sebagainya. Yang kelima adalah sebagai manajer. Di sebagai manajer inilah kita sebagai guru harus bisa menumbuhkan atau membuat solusi dari permasalahan itu. Pak Sifun, monggo kan DVD. Ya. Oke, ini Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol dari guru. Contoh dari posisi kontrol guru. Nalan, sini kamu. Gurunya berbisik. Sama kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Pos, Pak. Oke, Bapak Ibu, dari yang barusan posisi kontrol guru yang sebagai penghukum. 1. Bagaimana perasaan siswa tersebut? Gondok, marah. Alasannya tidak didengarkan, marah dia, ya. Ketika marah, apa yang akan terjadi? Ya kalau si anak kecil, tapi kalau sudah remaja, dendam. Nah, hal seperti itu. Jadi harus kita pikirkan. Oke, lanjut. Itu yang posisi kontrol sebagai guru. Jadi Bapak Ibu, tadi sesuai dengan yang contoh ini tadi, posisi kontrol sebagai penghukum, dia langsung kan ya, tidak dia pikirkan lari lapangan basket 5 kali. Nah, apa hubungannya dengan telat dengan lari? Kan ada hubungannya, tidak mendidik sama sekali, ya kan? Lanjut Pak. Lanjut ini cerita ya. Nalan, Selamat pagi Bu. Ini Faris ya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya?
maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Osman. Oke, di sini anak memang mematuhi apa yang disuruh sama ibu, tapi dia punya rasa bersalah. Dan kalau hal ini akan terus-menerus akan berakibat buruk, bisa jadi dia akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dia selalu, aku kok selalu nyusahin bapak ibu guru ya, aku kok seperti ini ya. Nah itu berakibat buruk nanti pada siswa bapak ibu sekalian. Nah, oke, lanjut. Ini sebagai posisi sebagai teman. Naren, Tuh, katanya Naren. Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke. Nah, ini sebagai teman bapak ibu, dia dengan senang hati melakukan apa yang disuruh bapak ibu ini. Tetapi menurut saya, kalau dari pendapat saya tidak ada sisa gurunya seperti itu. Oke. Tapi daripada yang pertama sama yang kedua, menurut panjenengan bagaimana? Yang ketiga ini lebih baik atau seperti apa daripada yang pertama juga? Hah? Lumayan, oke lumayan. Oke. Lanjut. Siswa lebih dekat betul, benar sih. Ini sebagai pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, itu bapak ibu, itu sebagai pemantau. Jadi dia mengingatkan, ibu gurunya mengingatkan apa konsekuensinya, seperti itu. Karena kita sudah memiliki kesepakatan, jadi tahu konsekuensinya. Walaupun dalam diri siswa masih ada rasa semacam kurang seru gitu gitu. Tapi karena ini sudah kesepakatan bersama, maka dia mau tidak mau itu harus menjalankannya. Jadi ada yang penghukum, ada yang merasa bersalah, pemantau, teman, dan yang terakhir ini adalah tentang posisi manajer. Monggo, Pak Sibuk. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu,
keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, di sini adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebagai manajer, guru di sini bisa menuntut siswa mengetahui apa kesalahannya, itu yang pertama. Yang kedua, sesuai tidak dengan kesepakatan dari atau kesepakatan yang dia buat. Yang ketiga, guru bisa membuat siswa membuat solusinya sendiri terhadap permasalahannya, seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi monggo, menurut panjenengan apa yang akan jenengan lakukan ke depannya setelah mengetahui 5 posisi kontrol guru? Jadi apakah ingin tetap sebagai penghukum ataukah ingin sebagai guru yang membuat rasa bersalah kepada siswa, ataukah sebagai teman, ataukah sebagai pemantau, dan ataukah sebagai seorang manajer? Nah, itu tergantung dari Bapak Ibu guru sekalian. Monggo naik Pak ke yang mana? Ya, ke PPT. Oke, langsung slideshow. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Ketika panjenengan semua sudah melihat video tadi, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu, itu posisi kontrol apa Bapak Ibu menurut panjenengan? Penghukum. Oke, kita lihat apakah benar penghukum? Pembuat rasa bersalah, ya. Lanjut, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, baru ini kamu menghukum. Nah, seperti itu. Jadi lanjut, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Apa? Kita lihat manajer. Jadi dia bisa membuat pertanyaan agar siswa itu bisa menemukan solusinya. Lanjut, ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Teman atau pembuat tersebut. Oke, lanjut. Dan kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini apa? Apa? Iya, mantap. Oke, ternyata panjenengan semua sudah paham
ini Bapak Ibu, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi kalau secara global kita, menurut kita kan merdeka itu tidak terikat dengan perintah, jadi tidak mau diatur. Itu adalah merdeka menurut. Tapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, itu selain kita itu terlepas dari perintah, juga cakap memerintah diri sendiri. Itu arti kata merdeka. Next. Pembelajaran yang ketujuh yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kita membuatnya kok keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ayo, monggo. Kalau peraturan itu hanya guru yang ngomong. Ah, Kalau keyakinan kita bersama. kita buat bersama-sama. Oke, kalau keyakinan kita buat bersama-sama, jadi dua arah, ya? Dua arah. Kalau peraturan satu ini semua. Jadi kalau gini Bapak Ibu, secara garis besar, kalau keyakinan kelas itu dari dalam diri siswa sendiri Bapak Ibu. Jadi dia akan melaksanakan tanpa paksaan. Tapi kalau peraturan, nah itu ada paksaan. Seperti itu. Lanjut Pak Sipul. Next. Oke. Keyakinan kelas yaitu pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan positif. Contohnya disiplin. Kalau tidak datang telat, biasanya kita buat peraturan. Jam 7 harus sudah di sekolah. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas disiplin. Seperti itu ya. Terus contohnya lagi. Jadi yang mudah untuk dihafalkan. Contohnya lagi, peraturan membuang sampah di tempat sampah. Yang ini kita keyakinan yaitu apa? Kebersihan. Seperti itu ya. Lanjut. Oke, ini saya pernah membuat keyakinan kelas di kelas 6. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Lanjut Pak Sikur. Oke, keyakinan kelas 6 itu ada seperti itu: disiplin, bersyukur, percaya diri, toleransi, gotong royong, kejujuran, kebersihan seperti membuang sampah di tempat sampah, itu kan termasuk kebersihan. Lanjut Pak Sikur. Oke, di modul yang ke-7 kita belajar tentang segitiga restitusi. Tadi ada model hukuman, ada model konsekuensi, dan yang terakhir adalah model restitusi. Apakah yang disebut dengan restitusi? Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dia kalau di restitusi ini membuat siswa itu tahu kesalahannya apa, siswa juga bisa membuat keputusan cara atau solusi dari jalan keluarnya. Lanjut Pak Sepul. Dalam tahapan restitusi itu ada 3 macam Bapak Ibu. Yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang sesuai. Yang ketiga adalah keyakinan Bapak Ibu. Ini ya. Lanjut. Nah, menstabilkan identitas. Biasanya karena anak-anak melakukan kesalahan, sebelum kita masuk ke pokok permasalahan, kita stabilkan dulu. Ketika dia marah, jangan malah kita marahi, tapi kita stabilkan dulu. Oh iya, kamu tadi salah memukul teman kamu. Pak Guru dulu juga pernah kok seperti itu. Sehingga dia, Pak Guru kok pernah seperti itu ya. Amarahnya turun. Jadi kita stabilkan dulu. Terus di sini
Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu akan mencari solusi dari permasalahan seperti itu. Lah, itu adalah menstabilkan identitas. Lanjut. Oke, validasi tindakan yang salah kita tunjukkan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Contoh tadi, dia melakukan pemukulan terhadap siswa. Kita stabilkan dia dulu. Setelah itu, kamu kan tahu, kamu pasti punya alasan kenapa kamu mukul temanmu tadi. Dia akan bercerita. Nah, kita validasi. Hal itu adalah hal yang salah. Lanjut. Dan yang ketiga adalah ini, menanyakan keyakinan. Apa sih keyakinan kita? Itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Nah, seperti itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Lah, seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini saya punya contoh. Kemarin ada persoalan, ada siswa yang bertengkar dengan temannya gara-gara apa? Gara-gara dia temannya itu mencontek pekerjaan dia. Nah, ini ada videonya. Di sini ada tahap-tahapan. Nah, ini adalah contoh menstabilkan identitas. Nah, di sini guru menanyakan, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Gara-garanya tadi temannya mencontek seperti itu ya. Nah, kita stabilkan. Lanjut Pak. Nah, dimarahin. Ada alasannya. Menanyakan keyakinan kelasnya. Menurutku keyakinan kelas apa yang kamu ada? Bisa Faris dibuat seperti ini juga bisa. Jadi tadi kan menanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan apa yang kamu lakukan saat marah? Harus bersabar kan ya? Nah, solusinya dia harus bersabar. Untuk memperbaiki masalah ini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini adalah solusinya. Kalau ada temannya yang mencontek lagi, jangan digebrak mejanya, jangan marah-marah, tapi laporkan kepada Bapak Ibu guru. Nah, di situ. Jadi Bapak Ibu, dari persoalan seperti ini, ada siswa yang dicontek, terjadi pertengkaran. Yang pertama, kita stabilkan dulu identitasnya, agar siswa yang marah itu agak slow. Setelah itu kita tanyakan, kita validasi kesalahannya. Dan yang ketiga, baru kita sesuai tidak dengan keyakinan kelas, sehingga dia akan mampu membuat solusinya. Lanjut Pak Situ. Oke, kesimpulannya seperti ini Bapak Ibu. Lanjut ke atas. Oke. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Itu kesimpulan yang kedua. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru
memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana berjalan dirinya sebagai Amon sebagai manajernya yang menuntut kurikulumnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan destinasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bisa diterapkan kepada siswa-siswa kita, sehingga siswa-siswa kita mampu atau memiliki profil pelajar Pancasila ke depannya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari apa yang saya sampaikan. Monggo, siapa yang mau bertanya? Oke, ini Bu Desi, monggo. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Menurut saya apa yang disampaikan Pak Andre mulai dari awal sampai akhir itu bagus, materinya bagus. Yang ingin saya tanyakan mengenai ini Pak, restitusi ini Pak. Seperti yang saya alami sendiri, khususnya saya kebetulan berada di kelas 1. Setiap hari itu selalu ada masalah. Anak itu selalu ada masalah. Malah bahkan itu bukan kadang apa namanya, satu anak bisa melakukan kesalahan berkali-kali dalam satu hari. Iya. Itu pun bukan hanya satu anak, tapi banyak anak yang melakukan kesalahan. Jadi untuk melakukan restitusi itu saya kewalahan. Jadi lebih ke apa ya? Saya sebagai guru itu menjadi posisi kontrol sebagai bukan manajer lagi. Karena kalau menurut saya, kalau kita sebagai manajer itu membutuhkan banyak waktu. Sedangkan yang terjadi di kelas saya itu banyak masalahnya itu banyak. Mungkin kalau selama ini saya itu lebih sebagai teman, kalau saya menilai diri saya itu saya lebih sebagai teman. Jadilah saya lebih dekat ke murid. Selain itu saya sebagai itu Pak, pemantau. Kalau untuk ya lebih kalau misalnya sudah parah, mungkin kesalahan sudah parah itu lebih ke penghukum. Jadi gini Pak, yang saya ingin tanyakan, bagaimana menjalankan posisi kontrol sebagai pemantau atau melaksanakan restitusi dengan kondisi murid yang seperti murid saya di sekolah. Terima kasih. Kalau menurut saya Bapak Ibu Desi, memang kenyataannya di lapangan itu ada beberapa siswa itu yang sering membuat kesalahan kan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk agar siswa itu tidak berbuat lagi dan bisa mencari solusinya sendiri seperti itu kan ya? Nah, yang pertama, kalau menurut saya mungkin nanti ada tambahan juga dari teman-teman. Itu yang pertama, sebelum atau ketika kita memulai pembelajaran atau memasuki awal semester itu, kita buat keyakinan terlebih dahulu. Sudah membuat keyakinan. Kalau sudah membuat keyakinan, kita lakukan kita deteksi siswa-siswa itu kebutuhannya itu apa saja, kebutuhan manusia yang belum dipenuhi. Contoh, kayak di sekolah saya ada yang namanya Faris Bu. Dia itu satu beling, yang kedua ada temennya di kotas, yang ketiga ada temennya nggak ngapa-ngapain, ditendang. Lah seperti itu. Kita cari dulu, kita klasifikasikan dulu kebutuhan dasar si ini itu apa sih. Yang kedua, selain ya kalau kita langsung namanya restitusi itu kan tidak langsung dalam waktu itu kan butuh waktu kan. Nah, kita gunakan sistem pendidikan itu.
sendiri memang yang menjalankan dengan waktu dari jam 7 sampai jam 12 mana sih kita ngajar dan sebagainya, ya tidak cukup Bu. Jadi kita gunakan itu dulu. Yang pertama, sambil berjalan kita cari kebutuhan siswa ini apa yang belum terpenuhi. Yang kedua, kita libatkan dari orang tua. Kita kolaborasi lah, seperti itu dengan teman sejawat juga, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman guru yang lain. Ya, monggo Pak Sarip, ada yang mau ditambahkan? Cek. Ya baik, ini sekedar sharing aja ya. Ya. Jadi memang dalam menerapkan budaya positif itu kita harus melihat dulu situasi dan kondisi di masing-masing kelas. Tiap sekolah pasti beda, bahkan dalam satu sekolah beda kelas juga beda dalam kondisi siswanya, latar belakangnya. Hanya betul memang di awal pembelajaran kita harus betul-betul mengetahui karakteristik masing-masing peserta didik kita. Ada yang latar belakangnya karena memang keluarganya kurang baik, ada yang nanti kita harus paham, sehingga begitu kita menemukan permasalahan kita bisa mengambil itu dari latar belakangnya mereka. Dan memang dalam 5 posisi kontrol tadi, ya memang sebaiknya kita diarahkan menjadi manajer. Cuman menurut saya, bahkan yang sudah saya terapkan juga, ya tidak selalu kita memilih manajer itu. Bahkan kita bisa jadi suatu saat menjadi penghukum juga, menjadi pemberi rasa bersalah juga, bisa menjadi sebagai teman juga. Nah, kondisi kelas 1 kayak Bu Desi ini memang seharusnya lebih sebagai teman, karena anak-anak itu mereka masih transisi dari mereka biasa di rumah dengan orang tuanya. Nah, di sekolah itu pasti kebutuhan dasarnya itu ingin disayangi, ingin diakui gitu kan, sehingga muncul masalah ada yang butuh temannya karena itu tadi. Jadi ya sekali lagi kembali ke kebutuhan dasar dari muridnya tadi seperti Pak Andri sampaikan. Terus yang terakhir, penerapan restitusi itu memang butuh waktu, memang butuh proses, dan tidak semua restitusi itu berhasil. Bahkan ada banyak kegagalan. Poin utamanya adalah bagaimana kita membuat keyakinan kelas, karena restitusi itu dari keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas jangan banyak-banyak dulu. Keyakinan kelas diambilkan, karakter itu ya maksimal 5, tapi itu betul-betul anak paham. Kan kadang anak tidak paham, saya disuruh disiplin, apa maksudnya saya disiplin? Saya disuruh menghargai, maksudnya menghargai itu bagaimana? Selanjutnya, keyakinan kelas itu jangan kaku. Jadi di awal semester dibuat sampai akhir tahun gitu. Ada kalanya kita adakan evaluasi, misalnya 3 bulan kita diskusi lagi dengan anak-anak itu, mana keyakinan kita yang kita perlu rubah, mana yang harus kita perbaiki dan sebagainya. Sehingga nanti akan bersambungan, akan ketemu permasalahan yang ada di kelas itu. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Rem. Ya, kita buat benang merahnya. Yang pertama yang harus kita lakukan ada persoalan itu, yang pertama adalah kita tahu terlebih dahulu karakteristik terlebih dahulu dari siswa itu seperti apa. Nah, yang kedua kebutuhan dasarnya juga. Dari ketiga tadi Mas Arif tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak, sedikit tapi mengena, mudah untuk dipahami oleh siswa dan mudah untuk anggaplah dihafalkan dan dipahami oleh siswa. Jadi jangan terlalu banyak. Nah, contoh kita buat kan ketika kita membuat keyakinan kelas, kita tanya satu-satu kan seperti itu. Nah, contoh ini Pak Guru, kalau membuang sampah jangan kalau membuang sampah harus di tempat sampah. Terus kelas harus bersih Pak Guru. Nah, kita cakup. Karena kalau terlalu banyak kan anak-anak nggak ngerti. Nah, kita cakup apa sih yang mencakup ini semua? Nah, keyakinan kelasnya yaitu kebersihan seperti itu. Jadi yang pertama kita harus tahu karakteristik. Kedua kita harus tahu tentang kebutuhan dari siswa tersebut. Yang ketiga adalah kita buat keyakinan kelas dan jangan terlalu banyak, tetapi singkat, mudah dan dipahami oleh
seperti itu. Mungkin ada lagi? Oh, cukup ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti acara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Amin, amin ya Rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum